Pelatihan stunting. Selamat pagi. Luar biasa. Kalau saya sebut ngapain kita di sini, belajar sambil bersenang-senang. Ya, kalau nggak senang kita nggak bisa apa ya. Ngapain kita di sini? Belajar sambil bersenang-senang. Oke, nanti kita siap ya. Baik, terima kasih. Adapun pelatihan kita hari ini terkait kader pembangunan manusia atau yang disingkat dengan KPM, juga ada di dalamnya kader posyandu ya, walaupun hari ini tidak ada kader posyandu. Nah, hari ini kita bercerita nanti bagaimana seorang kader posyandu, bidang desa, sekdes, jadi perannya itu sudah ada ya, sesuai dengan pedoman kita masing-masing. Kita punya buku panduan. Kami dari kelompok 2 pada bayi yang tidak mendapat imunisasi lengkap. Kemudian ini mungkin lebih menarik ya, pemberian dompet atau hadiah yang ditanggung kepada bayi yang mendapatkan imunisasi lengkap ya. Kalau tokoh masyarakat, orang yang panutan wakil masyarakat, tetapi kalau tokoh agama bisa dikatakan secara formal, bisa penyuluh agama. Ya, oke. Jadi ini lebih menegakkan kemitraan dengan tokoh agama terkait halal haram. Ya, Kita kelompok kamu berulang, kamu pendek baru berikan. Permasalahan tentang tanaman hidroponik yang antum pernah dengar deklarasi bahwa dia terbuka tanaman yang berumur. Jadi permasalahan tanaman permasalahan kurangnya pengetahuan tentang tanaman hidroponik. Ini yang pertama, kurangnya pengetahuan. Jadi masyarakat ada yang lupa bahwa ada hidroponik. Habis itu yang kedua, kurangnya kemauan masyarakat. Nah, jadi masyarakat ada kemauan, tidak orang tua, kita buat. Yang ketiga, kurangnya dana. Nah, dana tidak ada, jadi kita enggak. Tapi kasihlah solusi. Dari permasalahan kurangnya pengetahuan tentang ketahanan pangan hidroponik, maka solusinya sebutlah pelatihan. Biar ada solusi. Habis itu yang kedua, dari kurangnya kemauan masyarakat, sadarkan masyarakat dengan sabar. Kurangnya dana. Jadi solusinya carilah proposal yang
yaitu membuat anggaran untuk membangun saluran limbah dari dana desa. Yang keempat, menyediakan tempat pembuangan sampah di setiap dusun. Dan tokoh yang berperan yaitu Pak Keci, perangkat desa, masyarakat, bidan, kader KPM, UHAPEN, dan usulan. Iya kan Bandung cepat. Tapi ya, tambah ya. Berarti perlunya penanganan sampah yang melibatkan LH. Ini kan ini loh ini. Ibu kota bisa dekat jangkauan dengan kantor LH. Kemudian banyak pegawainya ya dalam pengelolaan sampah-sampahnya kadang sampah organik kiranya. Ya, mengolah sampah organik lagi dikembangkan program inovasi dalam pengembangan ekonomi inovasi samping sih. Nah, pengelola sampah kan EKDP, ya kan? Ya, bank sampah ya. Jadi solusinya ini membentuk bank sampah bekerja sama dengan LH. Oke? Kemudian tentang pembuatan WC, manasib dengan arisan jamban, manasib dengan dana kampung. Nah, program Sanimas, nah program Pantimas yang terlibat oleh orang PU, Bapedang, ya kan? Nah, melibatkan juga di sini berkoordinasi dengan lintas sektor di tingkat kabupaten dan tingkat secara berjenjang, mengundang mereka dalam rapat koordinasi pembahasan, mengundang mereka di tingkat desa. Baik tidak dok ke gawaknya, di anak boleh. Masyarakat belum membawa anaknya ke PAUD. Belum pernah gini nih. Masalahnya mulu aja itu. Solusi memberi penyuluhan kepada orang tua tentang pentingnya pendidikan anak. Menyediakan gedung PAUD agar masyarakat kurang mampu bisa membawa anaknya ke PAUD. Penting aparatur kampung guru PAUD. Usulan kegiatan mengalokasikan dana untuk pembangunan PAUD. Artinya alangkah disebut berarti bukan menyediakan, berarti kita mengadvokasi Pak Keci kalau yang belum ada ya. Ya seperti inilah mengadvokasi Pak Keci data yang demand jumlah anak sasaran, ya kan? Jadi isu PAUD sebenarnya apa sih pentingnya PAUD di PKPO? Jadi cara mengadvokasi itu sehingga mempengaruhi Pak Keci sehingga melahirkan sebuah kebijakan dengan aturan desa. Berarti kesimpulan Pak Keci nanti akan membangun musyawarah masyarakat kampung dengan membangun PAUD. Jadi seperti itu, ini sudah bagus ya. Kemudian yang sangat penting ada terintegrasi, ada pelayanan PAUD, mengukur, menimbang, memberikan edukasi, memastikan pula segala macam dengan PAUD bekerja sama. Berarti ada nanti kalau memang yang sudah ada PAUD kan ada yang PAUD ya, sudah ada ya, bekerja sama, berkoordinasi dengan direkturnya guru PAUD, kepalanya itu. Seandainya titik yang di bawah PIN 2 SD adalah stunting. Oke? Jadi kalau pemahaman yang disebut anak stunting, pasalnya, punya anak pasalnya mana ketahuan. Punya kamu lain karena menteri EBGN kita lapor ketahuan. Orang kan ada EBGN. Siapa yang di situ? Ini petugas, petugas. Di sini kan? Ya. Tenaga kesehatan. Ada yang tiga, kalau bisa kader KPM.
gantinya buang kan. Nyai nan UPR kinerja. Nyai nama Puna halaman kedua kan. Yang terakhir. Yang apa dulu? Ya, buka halaman yang ada yang itu. Nah, kemudian siapa saja orang yang terpenting dalam menyelesaikan masalah, usulan gagasan apa? Oke, saya kasih waktu 5 menit. Diskusi kelompok. Saya akan memaparkan dari uraian soalan dari kelompok 2. Uraian data masalah yang pertama adalah kunjungan posyandu yang tidak mencapai 100%. Ya kan? Contoh di desa saya 100 bayi balita 0 sampai 59 bulan. Nah, yang data tersebut sekitar 76 itu setiap tahunnya. Itu sudah mengupayakan segala data. Solusi dari masalah tersebut memberikan PMT yang bervariasi dan membuat tempat pelayanan yang menarik. Asal balon, PMT-nya dibuat yang menarik, pokoknya wartawan sehingga anak menarik untuk datang. Terus siapa saja dalam pencapaian masalah ini? Kepala desa, ini PKK, bidan desa, kader posyandu, kader KKN dan PLD. Mungkin ada tokoh-tokoh lain. Nah, di sini kalau yang kelihatannya kita kampanye. Contoh misalnya dari kepala desa, bapak-bapak sambil ibu-ibu di warung kopi, kan kita udah menghalau-halau kan sebelum 1 hari sebelum posyandu. Besok posyandu duduk di warung kopi bilang, "Hai Sina, kami hai mereka." Itu dia ya. Ya kan Bu? Udah. Masalah kedua, cakupan imunisasi yang kurang. Nah, di sini kita awalnya dia uji Bu. Setelah daripada COVID kemarin, kurang, menurun, dan tidak mau sekali. Nah, di sini kalau solusi bagi saya memberikan sosialisasi tentang pentingnya imunisasi. Yang peran yang ini kan tokoh agamanya dulu yang kita ajar, ya kan? Tokoh agama, tenaga kesehatan seperti ibu bilang tadi. Nah, usulan kegiatannya yang kita buatlah sosialisasinya. Yang buat istrinya, "Hai ibu, kasihlah ASI eksklusif, gak apa-apa badan kamu melar, aku tetap cinta." Usulan sosial kita buat di kelas ibu Bu. Itu sekian, terima kasih untuk kelompok 2 yang telah memaparkan. Silakan bagi ada masukan. Dan Satu lagi PKK Pak. PKK ya ditambah ya, PKK juga ada program kesehatan lingkungan. Kemudian satu lagi, saya belum melihat dalam program sanitasi. Sanitasi ini kan luas, lingkungan juga masuk ke situ. Ada nggak memanfaatkan penanaman daun kelor? Karena itu berguna untuk upaya penahan stunting. Karena daun kelornya itu katanya tinggi tentang proteinnya. Tetapi kita lebih ke protein hewani dan nabati. Tetapi kan itu dalam istilahnya untuk pembunuhan lagi. Barangkali kok misalnya daun kelor dimanfaatkan dengan tempe kalau kurang-kurang uangnya. Jadi sebenarnya itu ada sedikit dari daun itu juga termasuk dalam penyehatan lingkungan. Kemudian berdampak kepada penanganan stunting. Boleh ditambah ya. Jadi ada pemanfaatan pekarangan dengan gerakan menanam daun kelor. Jadi itu boleh dimasukkan lagi ke diskusi kelompok 1. Kemudian satu lagi, bisa nggak melahirkan perdes? Udah kanun, udah ikut kampung. Nah, peraturan desa lah ya kan, dalam pengelolaan sampah. Mesti jancok duga sampah, anggarkan tentang bank sampah.
kita anggarkan benar dengan biar-biarnya. Kemudian bekerja sama dengan LH pada saat pengangkutan akhir. Bekerja sama dengan pajak yang punya wilayah. Yang dodong no. Yang kan desanya kan tuh sanggup dijangkau oleh dinas kebersihan melalui kecamatan. Ya, diperbanyak ditambah supaya menjadi diskusi semua. Hasil diskusi kelompok 1 merupakan ini untuk kita semua, pengalaman untuk kita semua. Ya, kita tepuk tangan bersama untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Di uraian dan masalah setiap layanan itu belum terpenuhnya kebutuhan masyarakat akan PAUD. Kebetulan desa itu ada PAUD. Terus masyarakat berharap adanya PAUD di desa. Solusi dari setiap masalah yaitu melakukan musyawarah kampung dan diajukannya anggaran untuk pelayanan PAUD. Terus untuk keterbatasan ekonomi pun masalah juga di desa kan. Terus melakukan penyuluhan mengenai pola asuhan dan asuh anak yang baik terhadap para orang tua di lingkungan sekitar. Yang berperan penting dalam kegiatan ini yaitu semua perangkat desa, bidan desa, dan unsur yang terkait. Terus masyarakat di sekitar. Usulan kegiatannya yaitu meningkatkan layanan pendidikan, layanan pengasuhan, dan layanan perlindungan. Oke, ada yang mau ditambah kelompok 4? Tolong ditanggapi. Aman, bungkus. Bungkus. Berarti untuk pengembangan PAUD ini lebih berkoordinasi di tingkat desa, juga di tingkat kecamatan sebagai bunda PAUD. Ada bunda PAUD yaitu istri camat ya, karena memang pengembangan satu desa satu PAUD. Kemudian ada yang namanya apa ya di kecamatan itu bagian PAUD, himpunan PAUD Indonesia ya. Jadi ada berkedudukan di IDI ya. Jadi sangat boleh berkoordinasi tentang keberadaan PAUD ya. Mereka bisa memfasilitasi ya. Ini ditambah ya. Jadi ada keterlibatan PAUDI, ada bunda PAUD, juga ada camat ya. Karena memang camat yang punya wilayah, beliau sebagai pembina di kecamatan yang memfasilitasi kinerja camat itu pendidikan, kesehatan, ekonominya kabele. Nah, jadi masyarakat ini lebih mandiri. Oke, kita dulu bersama.